Ya, assalamualaikum, selamat malam. Di sini saya Aditya Nugraha dari kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang LKM Girpam yang saya kerjakan hari Rabu lalu. Di sini yang pertama untuk prosedurnya yaitu adalah yang pertama kita harus menutup valve keluaran tangki penampung atau valve drainase. Yang kedua yaitu yang kita lakukan adalah untuk tujuannya. Perhatikan yang pertama adalah untuk menentukan efisiensi input dan output power tipe gear pump pada kecepatan konstan. Lalu yang kedua adalah mempelajari kurva karakteristik pompa tipe gear pump. Untuk prosedurnya yaitu yang pertama kita untuk menutup valve keluaran tangki penampung atau valve drainase. Yang kedua yaitu memeriksa ketersediaan fluida pada tangki penampung dan memastikan terisi aqueduct minimal 20 cm dari alas tangki. Yang ketiga, buka penuh needle valve untuk aliran masuk tangki penampung. Yang keempat yaitu buka software FM52 Girpam pada desktop, kemudian tekan tombol power EFD 7. Yang kelima selanjutnya yaitu untuk klik setup dan mengatur konfigurasi sampel pada mode manual, kemudian klik OK. Selanjutnya kita mengatur pump setting pada 50% yaitu sesuai dengan variabel yang diberikan, dan klik pump on pada interface diagram. Periksa display sensor dan laju alir pada interface diagram untuk memastikan peralatan FM52 telah bekerja. Yang ketujuh yaitu adalah menunggu hingga bacaan flow rate mencapai kondisi steady state. Klik go dan melakukan perekaman data setting. Setelah itu klik tabel. Selanjutnya yaitu adalah menutup secara bertahap. Buka needle valve untuk memberikan perubahan pada outlet pressure dan flow rate, dan tunggu hingga kondisi steady state tercapai. Lalu klik kembali go. Yang selanjutnya yaitu adalah untuk memulai langkah ke-8 hingga valve needle-nya itu tertutup secara sempurna. Selanjutnya yaitu apabila bukaan needle valve tertutup sempurna, klik next untuk melakukan rangkaian perekaman data yang baru. Dan yang terakhir yaitu adalah untuk membuka secara bertahap sesuai dengan variabel yang diberikan, yaitu bukaan needle valve, lalu klik go untuk merekam data. Untuk set yang pertama di sini yaitu untuk parameternya kita menggunakan inputan yang pump setting 30% dan dalam kondisi on. Dan dalam data pengamatannya yang kita di sini yang pertama diketahui adalah yaitu CA0-nya sebesar 540. Lalu ada konfigurasi needle valve, bukaan valve, pump speed, water temperature, outlet pressure, motor torque, flow rate, total head, input power, output power, dan overall efficiency. Nah, untuk yang dicari pada data hasil perhitungannya yaitu adalah densitasnya air, input power, output power, dan juga overall efficiency. Dihitung sampai mencapai 11 data. Lalu selanjutnya kita ke set 2 yaitu sama, hanya di sini kita menggunakan inputan parameter pump settingnya yaitu 50%. Di sini juga sama, cara perhitungannya dengan set 1 yaitu yang dihitung adalah densitas air, input power, output power, dan juga overall efficiency. Untuk densitas waternya yaitu dengan cara melakukan perhitungan dari temperatur air dikurangi 25, yaitu adalah 25 adalah pada suhu ruangnya, dikali dengan 995,68 dikali 995,68 dikurangi 997,08 dibagi 3,25 ditambah 997,08. Lalu untuk input powernya yaitu adalah 2 kali P dikali dengan pump speednya, lalu dikali lagi ke motor torque-nya dan dibagi dengan 60, yaitu selama per menitnya. Untuk output powernya yaitu kita menggunakan perhitungan dengan densitas air dikali 9,8 yaitu gravitasinya, dikali dengan flow rate airnya, dikali dengan total headnya, dan dibagi 60 kali 1000. 60 itu waktunya dan juga kali 1000 untuk mendapatkan dari kilowatt menjadi watt.
Dan untuk overall efisiensinya kita tinggal melakukan perhitungan dengan cara output powernya dikali 100 dan dibagi dengan input power. Lalu untuk bahasanya yaitu yang pertama adalah untuk membandingkan nilai input power, output power, dan overall efisiensi berdasarkan data eksperimen dan hasil perhitungan. Yaitu untuk pembahasannya yaitu data eksperimen dan data hasil perhitungan yang dapat menunjukkan datanya itu hampir sama, cuma terdapat perbedaan pada kedua tersebut dikarenakan pembulatan yang dikalikan pada belakang komanya yaitu perbedaannya pada eksperimen dan juga pada hitungan. Lalu yang kedua adalah membuat kurva karakteristik dari hasil perhitungan input power dibandingkan dengan outlet pressure-nya pada pump setting 30% dan 50%. Di sini membuat grafiknya yaitu yang X-nya itu kita masukkan data outlet pressure-nya dan yang Y-nya itu input power-nya. Lalu didapatkan ini grafiknya, yang biru untuk 30%, yang orange ini 50%. Pada input power untuk pump 30% seharusnya input power mengalami kenaikan, namun yang terjadi input cenderung turun dan sulit untuk konstan. Hal tersebut dapat terjadi karena alat yang digunakan memiliki kondisi yang kurang. Setelah itu untuk pump 50% juga sulit untuk konstan, akan tetapi data menunjukkan itu cenderung naik. Lalu yang ketiga yaitu membuat kurva karakteristik dari hasil perhitungan flow rate dengan outlet pressure. Konfigurasinya tutup full menjadi buka full dan membandingkannya dengan gambar 1. Yaitu sama di sini X-nya itu kita pakai outlet pressure dan Y-nya itu flow rate dari pump 50% dan 30%. Dari grafik ditunjukkan semakin besar nilai outlet pressure juga menyebabkan laju alir akan semakin kecil. Yaitu sudah sesuai dengan gambar yang satu tadi. Yang terakhir yaitu membuat kurva karakteristik dari hasil perhitungan overall efisiensi dengan outlet pressure. Yaitu untuk X-nya kita menggunakan outlet pressure-nya dan yang Y-nya itu overall efisiensinya dari pump 30% dan 50%. Dari data grafik didapatkan dengan penurunan overall efisiensi menyebabkan kenaikan outlet pressure. Gambar sudah sesuai dengan gambar 1, akan tetapi terjadi kenaikan terlebih dahulu, sesudah itu baru terjadi penurunan. Ya, sekian dari presentasi dari saya untuk LKM. Jika ada kurang mohon maaf.